Si milenial kerja mulu, Dim. Aduh, mending kita tiktokan lah sih. Santai nggak sih? Iya, enggak. Biasanya tuh Kamu tahu Ntar aku nonton tiktok dulu nih. kamu tahu tren terbaru yang kayak gini enggak? apa hukumnya haram tanpa velocity nggak sih maksudnya? Astaga. Buka puasa tanpa velocity tidak sah. Tidak sah, betul. Itu Ngobrol bisa dong, Mas. velocity. Deadline. Waduh. males. Waduh, ini udah jam 5 lewat ini masa masih Santai kerja aja. sih? Ih parah nih. Tapi kayak ini kalau ngobrol soal Gen Z sama milenial seru nggak sih sebenarnya? Boleh. Mumpung ada nih kan orangnya Gen Z perwakilan. dan milenial. Apa? Kami ini maksudnya di apa ya? Kita- disuruh berantem nih. Jangan dong. Enggak. Bentar, ini apa tadi? Gen Z? Gen dan Z dan milenial. 3 versus 1 nih. Iya, tapi Jadi- informasi dulu kali ya. Gen Z Oke. itu adalah teman-teman yang lahir di sekitaran 1997 sampai 2012. Nah, kalau milenial itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 1880. 1880 dan 1996. Oh, Nah, aku yang 96. Oh, iya. Enggak. Desember 1996 ya. Iya. Oke lah, Yes lah ya. kita terima, Boleh, kita terima aja. Nah, ngobrol-ngobrol nih soal Gen Z dan milenial. Kita ngambil perspektifnya nih, seru nih dia. Mungkin teman-teman dari ranah apa dulu nih yang seru? Dunia kerja kah? Yang paling relate nih sama Ngeri nggak sih kita. kalau dunia kerja sebenarnya? Takut ada yang curcol ya, Pak? Ya? Iya. Tapi kayaknya yang paling relate itu dunia kerja gak sih? Iya. Mungkin dia kerja kali Karena ya. Gen Z semuanya udah pada kerja nggak sih? Iya. Iya, saat-saat masa-masanya mencari kerja ini Betul. kan. Gen Z. Kalau Tahu- dunia pertemanan Bang bisa lah. Enggak, biasa aja Biasa nggak sih, aja kita nggak sih? berteman dengan milenial tuh Kayak yang ya, aku apa mati sih? konflik gitu. iya, nggak ada apa-apanya. Organisasi bagus tuh. Organisasi. Kan organisasi berguna untuk dunia kerja ya, langsung aja dunia kerjanya aja. Beradaptasi dong, beradaptasi Anda. Jelas, bebas Iya lah. dong. Ini 3 lawan 1 loh. Oke, nah ngomong-ngomong nih, kita mau mungkin pendapat yang lebih tua dulu kali ya, menghargai kali nggak sih? Tapi Dim, kita kenalin Oh dulu iya, nggak kenalin sih? dulu. Hari ini Opi ada kedatangan Bintang tamu. Ya, bintang tamu ada 2 orang nih guys. Oke. Jadi yang ini beliau ini siapa? Arpawi. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin. Nah, dan di sebelah Bang Pawi ada Hakiki. Hakiki, yang benar-benar artinya. Iya. Yang benar-benar kan? Iya, Itu Hakiki. Tapi Iya, betul. Tapi disclaimer dulu. apa itu? Kan sebelumnya kan ngundang kan maunya milenial versus Gen Z. Minta pendukung guys. Iya. Awalnya kan Oh, klarifikasi. aku kan ACC nih. Ah. Nah, terima nih untuk undangannya. Asalkan ada teman nih. Ah. Ya. Terus yang satu ini kukira generasi milenial, ternyata Gen Enggak, Z. kayaknya maksudnya beliau ngundang aku tuh dikira beliau tuh nggak tahu ya umuran Gen Z itu dari tahun berapa sampai tahun berapa nggak sih? itu. Kayaknya ya, Iya. nggak Iya. bisa bedain ya Gen Z dengan milenial tuh tahun berapa aja. Iya. Merasa seumuran ya, kayak gitu ya? Iya kayaknya ya. Nanya dulu nggak sih minimal ya? Padahal kan host kan udah ngasih ini kan Dimnya ngasih kebebasan ya udah Iya. Mas cari aja mungkin temennya yang sama-sama milenial Iya, nih. supaya ada teman bersuara gitu. Itu. ternyata sendiri ya? Iya. Ini malah 3 lawan 1 jadinya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita di sini netral. Kita Netral. berdua di sini netral. Kami serahkan panggung ini untuk kalian Tapi berdua. aku nggak yakin. Tapi jangan dong, jangan. Karena kayaknya kita udah kenal lama gitu ya. Oke. Mungkin langsung aja nih Dim ke topiknya, masalah soal kerja. Mungkin Hakiki dan Bang Pawi, entah siapa yang jawab dulu. Bang Pawi dulu. Boleh. Hakiki aja dulu. Lempar-lemparan. Right. Dunia Sini. kerja ya, boleh deh aku speak dulu kayaknya kalau dunia kerja Gen Z dan milenial tuh gimana? Tuh, mungkin dari ini deh Hakiki yang paling relate, jam kerja dulu deh. Nah, Jam kerja iya. maksudnya Biasanya kan Gen Z itu katanya banyak yang komplain soal dia tuh nggak bisa banget kerja yang harus 9 to 5 di kantor, office hour, standby gitu nggak bisa. betul. Kebanyakan kan. Nah, sedangkan kayak milenial, aduh Gen Z ini nggak bisa diatur. Masa 9 to 5 kantor aja nggak betah sih? Kami dulu nih loh. Biasanya kan kayak gitu kan. Oke. Nah, itu biasanya yang mana? Sorry guys, yang mana nih yang mau bersuara duluan? Boleh. Aku dulu nih. Dem.
Oke. Oke. Masalah 9 to 5. Iya. Gak betah di kantor tuh valid sih. Maksudnya relate aja karena nggak selamanya orang yang kerja di kantor tuh kerjanya selesai nggak sih? Bisa jadi. Kita netral ya. Kita nggak boleh ya atau Nggak, tidak ya. Maksudnya kalau kulihat-lihat sampai sekarang tuh karena aku pernah kerja di bidang lain juga yang semuanya rata-rata yang ketemu itu milenial. Ketika dia 9 to 5 di kantor tuh nggak ada yang beres juga. Maksudnya kayak masalah report dan lain-lain. Sedangkan orang yang kalau aku marketing ya, aku di lapangan kan ya, dan aku otomatis nggak betah di kantor. Tapi ketika aku ada report daily dan itu sudah terlaksana, misalnya selling aku udah close, ya wes tuh aku kerja kan, menyelesaikan tanggung jawab kan. Iya. Sedangkan orang yang duduk di kantor ngasok-ngasok dan lain-lain kok reportnya nggak beres gitu. Berarti kalau Agak ngeri sih sebenarnya, cuman Bentar Mas, bentar dulu. Oh, iya, ini iya. Masnya agak ini apa serong ke sini. Oh, iya. Supaya Boleh, kelihatan boleh. dari kamera. Oke. Nah, oke gitu ya. Sip. Oh, berarti kalau bisa kita tarik kesimpulan kalau Hakiki itu bilang ya masalah quantity jam kerja itu tidak berpengaruh ke kualitas gitu. Enggak. Jadi kualitas ya bisa dicapai ya walaupun aku bisa sejam 2 jam ya aku bisa capai itu gitu. Betul. Oke. Tuh, kan baris merahnya. Menurut Abang Arpawi Kompas TV Banjarmasin. Ada pasti Banjarmasin ya. Gimana? Nah, sebagai iya aku juga nggak setuju dengan tiba-tiba mind blowing. Ini pandanganku secara pribadi kan. Ininya Iya yang sih. selama aku alami. General aja sih, general aja. Iya. Ada, ini Boleh kan ya, memang itu pandangan- POV kan? Iya, 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 boleh. iya. Boleh. Kalau aku memang tipenya nggak suka di kantor kerjanya. Memang faktanya memang begitu kan, Oke. namanya wartawan lapangan ya rata-rata ya kerjanya di luar, Oke. di kafe misalkan Wede. santai ngetik kan sambil ngerokok kan. enak. Udah itu aja. Dan kalau misalkan ada orang kantor kayaknya kayak ngeganggu gitu. Kayak terbebani gitu. Oh, berarti bisa dibilang ini bukan problem generasi ya, tapi lebih balik ke personal nih, Iya, Dim, personal. kayak gitu. Tapi Bang Pawi pernah nggak nih punya teman-teman yang segenerasi, kan mungkin lebih dekat kan, segenerasi yang mentreatment generasi Z seperti statement tadi kalau kerja itu harus 9 to 5 gitu loh. Gimana? Dia takut sebenarnya. Menyinggung seseorang ya. Ayo dicari jawabannya Aduh, aku yang bingung general gitu. kayaknya. Tapi ada kan, maksudnya Bang Pawi ada kan orang-orang yang benar-benar kayak ya generasi milenial seperti itu gitu loh. Kalau aku jawab ada pasti aku akan menjelaskan kan. Sebenarnya emang itu yang Dan dicari. itulah gunanya Anda diundang ke sini. Makanya jangan salah cari teman. Kayaknya teman-temanku nggak ada deh. Oh, nggak ada. Masa sih? Masa sih? Milenial sekelas Anda tidak punya teman tuh aneh. Milenial sekelas Anda tidak punya teman. Wartawan kan? Iya. Punya generasi kan? Iya. Harusnya kan ininya besar Banyak, kayak. iya, betul. Kok Anda tidak punya teman? Apakah Anda orang yang bermasalah? Ganti. Enggak, nah, oke, kalau mungkin kita lebih enak ngambil sudut pandang Bang Pawi, emang ada keresahan nggak sama sama Gen Z? Gen Z. Nah, biar dijawab langsung oleh Hakiki. Nah, Nih contoh. oke. Aku berasa diserang ya. Kayak langsung handang ini ya. Iya, menerkam gitu loh. Generasi Z ini kenapa kok ketika lihat-lihat sosmed misalkan kayak di TikTok kan, misalkan nih contohnya kayak apa lah? Apa tuh? Akang kan bela di kamera. Enggak. Oh, biasa di belakang kamera lah. Nah. Cenderung apa ya? Lebih menuhankan Sosmed. narasi-narasi yang di sosmed itu. Misalkan. Oh, nih standar TikTok. Ya standar ada kayak kalau misalkan di TikTok tuh misalkan nyebarin apa informasi yang contohnya misalkan misalkan Langsung gak benar. langsung diikutin tuh. Kenapa? FOMO berarti dong bahasanya. Enggak ya? Atau lebih ke konteks FOMO nih? FOMO tuh kan lebih ke kegiatan nggak sih ya gitu kan? Kayak gimana? mungkin kayak oh ini sama nih. Relate. Ya kayak relate. Oh, aku bener Aku nih banget gitu. ini. Dan kayak seakan itu menjadi membenarkan kan? Oh. Meskipun belum terbukti benar. Ah. Oke.
Berarti TikTok ya tadi ya? Kita Iya. bicara TikTok. Iya, TikTok. Sosmed lain ya. Sosmed lah ya. Iya. Oke. Kalau Gen Z, ya kalau dari point of view aku tuh kayak Sambil ya ngetik. karena kita itu hidup di generasi yang memang up to date, informasi yang mudah masuk nggak sih? Dan ketika itu suatu informasi dan kita merasa itu benar, boleh dong kita untuk mungkin merasa relate. Misalnya si sosmed itu bahas masalah mental deh, yang sebenarnya itu ya tidak kita benarkan juga untuk jadi self diagnose kan. Iya. Cuman relate itu nggak salah kan ya? Iya. Supaya lebih aware nggak? Iya, kita dan ketika kita merasa hal itu sama nih dengan taraf hidup atau misalnya kejadian apa yang kita alami di sosmed dibahas itu dan lagi relate, ya kenapa harus kita hindari gitu loh. Ya jadi maksudnya kaum milenial ini apakah merasa kenapa sih jadi terganggu sama kaum Gen Z yang Betul. lebih melek sama mental issue atau mental health kayak gitu? Kenapa? Emang ada masalah? Aku merasa kok Anda di sini saya hanya bertanya loh. Saya hanya bertanya di sini. Ya jadi aku bingung tuh kenapa jadi konten yang ada di sosmed jadi kayak mempengaruhi si yang lihat si Gen Z dan jadinya kan dampaknya kan di di dunia nyata tuh Iya, Oke. jadi kemana-mana ya Cara kayak dia gitu. bersosialisasinya. Iya, Cara iya. bersosialisasi dan mungkin kembali lagi karena cara mereka bekerja kan. Misalnya contoh deh kita lihat cara kerja di TikTok itu paling banyak a day in my life. Iya. SCBD ya? Iya. Yang mana dia kerjanya Gen Z banget ya sih, dalam artian dia kerja pakai baju biasa, kaosan doang. Sedangkan kadang ada milenial itu yang nggak suka kita tuh pakai kaos. Iya. Mungkin secara profesionalitas ya memang nggak banget gitu loh untuk kita kerja pakai kaos dan minimal kerah deh atau polo gitu. Cuman ketika kerjaan kita selesai kenapa harus jadi masalah gitu loh. Ngerti nggak? Dalam artian terlalu terpatok dengan SOP mungkin atau rutinitas yang mereka dulu dapat kerja itu harus pakai kemeja, harus rapi, pakai ikat pinggang dan mungkin pakai dasi, tapi di kita itu tidak berlaku. Kenapa? Karena selagi kita bisa untuk mengembangkan suatu perusahaan tersebut, it's okay nggak? Dalam artian baju kita itu nggak ngaruh loh untuk masalah kualitas. Tapi sebenarnya kan ada semua perusahaan yang menerapkan Betul. baju Iya, itu harus tergantung berkerah juga atau- sebenarnya. Tapi ada yang memang dibebaskan tapi masih ada yang mengekang loh. Masih ada saya temukan. Sebenarnya lihat kondisi juga. Ini mau Kondisi. ketemu sama siapa misalkan. Oke. Kalau misalkan ketemu sama pejabat ya harus Minimal pakai kerah, rapi. minimal Ya, rapi lah. kalau itu Kalau memang- misalkan ya itu sama memang kondisional ibaratnya sebenarnya. enggak di daily itu masanya ada loh yang bahas kayak gitu dalam artian kenapa sih kaosan gitu. Lah, ya kan nggak ada aturan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kayak kaos masalah berpakaian ya, aku lebih malah banyak nemu itu orang yang maaf ya Kak, gimana ya diksinya? Aku malah banyak nemu ya mungkin di sekitaran aku atau mungkin teman-teman relate atau enggak di sekitar lingkungannya malah orang-orang yang kadang berpakaian compang-camping tidak pada tempatnya tuh orang-orang milenial loh. bujur itu Let's say yang paling sederhana deh ya, menurut aku ya, ke bank, Oke. berurusan itu banyak orang milenial yang kayak cuma ke bank cuma kawasan. Sedangkan menurut aku itu kalau ke bank itu minimal rapi deh, nggak perlu yang harus gimana juga, tapi rapi. Tapi banyak milenial datang ke situ ibu-ibu cuma pakai daster atau apa. Iya. Iya kan? Jadi malah menurutku yang banyak tidak menghargai diri mereka sebagai look-nya itu Betul. malah banyak betul. milenial. ya mungkin karena keren pada generasinya masing-masing mungkin ya. Apa? Keren Masih daster keren. ada kalau misalkan yang tadi yang milenial tadi yang Oke. pakai yang compang-camping kan. Iya. Kan memang kalau dulu kan memang tren-trennya yang kayak pang kalau nggak Oh, salah. ini Oh, ini sih. membicarakan Kayak- trennya
pada zaman saat Iya. itu. Sedangkan Rock and di roll. sekarang Ya Dan kalau itu- Bang, dan sekarang itu tahun berapa Iya, Bang? dan itu masih diterapkan Oh, saat gitu. ini. Kayak ibaratnya konsisten lah. Konsisten terhadap penampilannya. berarti tidak mengikuti perkembangan zaman dong. Menolak perkembangan zaman Anda ini. Kenapa harus menerapkan Tapi tidak sama dengan saya. Oh iya. Oke. Oknum. Oh, berarti oknum nih, Bang. Siapa tuh, Bang? Iya itu. Enggak, maksudnya ketika kita ke bank kan kita bicara deh orang teller itu kan pakaiannya rapi ya gitu. Maaf. Nah, selain Oke. oke deh, kita tangkap ya. Tadi kan sudah dijawab juga sama Hakiki keluhan Bang Pawi tentang kayak Gen Z itu mudah self diagnose, ngelihat quote sedikit relate, ngelihat ciri-ciri mental issue relate. Ya berarti bisa dijadikan itu filter dalam bersosmed ya. Oke. Kita juga tidak membela Gen Z ya. Mungkin banyak kaum kita yang sedikit berlebihan menanggapi Betul, ada sesuatu juga, Pak. gitu. Tapi ya itu adalah bentuk dari kewaspadaan kami seperti itu. Saya mencoba netral loh ini. Aware lah. Boleh nanya lagi ya? Boleh, Apa tuh? boleh. Ke situ dong. Ini kan host. Ke situ dong. Nanti saya menjawab. Situ punya second account lah. Second. Jujur kalau aku enggak. Ah. Tapi punya account, aku punya Twitter yang tidak boleh di-follow orang terdekat. Akun altar. Bukan alter, jadi lebih kayak ketika Anonim. dia kenal kehidupanku itu nggak boleh follow Twitterku. Dan iya, kenapa jadi harus punya second account sih? Kalau kan generasi Z sekarang ini kan Kayak dia lebih kayak menghargai privasinya sendiri nggak sih? Dan you know lah, kayaknya milenial tuh judgmental banget. Enggak, kalau aku bisa jawab ya. Ini secara teknis ya. Ini enggak ngejar, cuma karena situ punya second account. kan? iya, Ya. maksudnya cashku ya. Kenapa aku Namanya punya apa? second Yang namanya second tuh private nggak Kok sih? pengen sih? Kok pengen tahu sih? Enggak, tapi maksudnya kenapa aku bikin second account ini memang secara teknis ya. Nah, dulu di tahun awal aku bikin Instagram itu mungkin sekitar 2014-an ya. Dulu itu di Instagram awal-awal iya. Awal banget ya, awal banget. Aku belum deh. Iya. Aku belum. Nah, jadi kayak Instagram itu dulu bisa posting close friend sebelum ada story. Jadi di feed itu mungkin ada yang relate nih ya teman-teman pengguna Instagram Aku belum awal-awal main dulu. IG waktu Belum. itu. Iya, dulu di Instagram itu bisa posting close friend di feed. Itu bisa ada close friend. Oh, baru tahu. Iya gitu, jadi kita bisa public, bisa close friend. Nah, seiring berjalannya waktu, entah mungkin seingatku semenjak ada story Instagram dan lain-lain, nah tidak bisa lagi posting di close friend. Jadi semuanya itu harus public, feed itu loh, postingan Ya, feed. feed. Oh, Nah dari situ aduh, aku nih tipe yang jarang pengen, kita memori HP kecil gitu loh, jadi pengen nyimpan foto kalau di HP kan penuh, jadi di share di sosmed supaya kita punya backup gitu loh. Nah jadi akhirnya aku membuatlah second account. Kenapa hanya boleh diikuti orang-orang tertentu gitu? Karena ya tidak semua orang tahu, tidak semua orang harus tahu isi galeriku yang pengen ku post kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu sekarang ternyata close friend itu dikembalikan lagi. Sekarang kan bisa ngepost feed di close friend. Story. Feed di close friend kan itu bisa. Jadi ada Aku baru tahu. Baru tahu Jadi- juga. Enggak. Wah, gila. Kalau kayak Masa gitu sih? oke lah bisa. Ingat. Jadi kayak TikTok deh. Kita TikTok itu kan bisa ada 3 pilihan postingan kan. Postingan public yang bisa masuk EPP orang, following yang mutualan sama kita, sama only kita yang bisa disimpan Oh private. iya bisa deh. Masa? Oh iya. Aduh, Aku baru tahu. teman-teman Gen Z kok gimana sih? Tahu Enggak, guys, sorry, guys. kayak Oh, karena aku kita pada cowok dan mat juga yang iya, kita terlama- jarang posting Iya, juga. Iya, nah Aku secara jarang teknis ya teman-teman, itu alasan aku dulu bikin second account. Jadi bukan karena alasan kamu enggak, alasan teknis. Atau bisa jadi kan jadi tempat jadi curhat colongan di situ mungkin ya. Iya mungkin karena kita kan ngerasa Beberapa orang-orang yang orang ada juga yang kayak iya, gitu. Bang. iya, karena kan ngerasa orang-orang di dalam situ kan orang-orang terdekat kita yang bakalan ngerti kita gitu loh. Makanya kan orang-orangnya benar-benar difilter. Berarti orang-orang Berarti sebenarnya Gen Z ini mungkin tidak terlalu terbuka lah kepada Semua orang. kepada semua orang. Kalau misalkan nih
tafsirnya untuk yang second account-nya nih mungkin ya jadi ladang tempat curhat atau kayak bikin quote. Paling kalau yang di akun utamanya paling bentuk sindirannya kan paling cuma quotes aja kan. Iya. Itu aja. Dan biasanya bahasa Inggris. Iya kan? Kayak kamu. Iya. Betul. Iya, mungkin lebih semoga lebih bebas berekspresi aja nggak sih? Tujuannya emang itu. Iya. Tapi terbatas lah. Iya. Terbatas. Karena kan seharusnya semua orang tahu. Betul, tidak boleh semua orang tuh tahu tentang kehidupan kita. Iya. Dan kita kan nggak mungkin juga ngechat orang satu-satu buat ngasih cari. Kadang tuh ada juga loh orang bikin second account tuh tujuannya untuk testing postingan. Hah, Ada juga. maksudnya gimana? Casting gimana? Kayak dia misalnya mau posting di first akunnya kan. Oke. Nah, dia mau lihat dulu bagus apa enggak nih misalnya diposting gitu. Cek ombak gitu. Di Oh, tesnya cek lah. ombak gitu ya. Iya, di tesnya lah di second akunnya gitu. Ada juga orang kayak gitu, Bang. Bisa juga Termasuk itu aku ada sih, aku kayak gitu. perselingkuhan, Mas. Misalnya mau posting gitu kan. Atau dulu nih misalnya mau posting yang apa sih yang postingan ini, postingan sebelahnya bisa kesambung-sambung gitu. Nah, biasanya aku testingnya di second akun juga dulu. Paham nggak sih? kan biar estetik gitu ya. Carousel. Tahu nggak sih namanya itu? Yang fit, iya. Yang kesambung-sambung. Iya. Oh iya ingat. Enggak Kadang pakai ada lagi. juga orang kayak gitu, enggak buat curhat aja biasanya. Banyak kok yang berguna. Iya. Emang Nah. menurut milenial tuh enggak berguna kasih kan aku tuh. Aduh. Tapi aku punya pertanyaan menarik sih. Aku berusaha sebenarnya. netral nih. Kita harus netral, deh. Iya, tapi aku ada pertanyaan menarik nih, Dim, ke Hakiki. Apa tuh? Kadang kan kayaknya kita milenial kita Gen Z sendiri pun kayaknya lebih umum second account itu di Instagram ya. Iya. Kenapa Hakiki memilih di Twitter? Oh iya betul tuh. Apa ya? Aku dulu tuh sempat punya second. Hmm. Sempat punya tapi udah aku delete lah, diaktifkan. Karena menurutku orang you know lah ya kalau beda platform itu beda-beda orangnya. Iya. Nah, aku di Twitter lebih bebas. Lebih cocok ya kayak gitu ya sama orang-orang Iya, Twitter ya. dan kembali lagi orang yang di Twitter itu tidak ada orang yang sekitaran aku yang memang kenal dekat dengan aku. Oh, jadi kamu lebih proper sharing Kenalan dengan orang luar, Jawa, Sumatera gitu. Tapi orang itu pun enggak tahu identitas aslimu. Tahu. Oh, tahu. Tahu, tapi tidak untuk intu banget. yang bersinggungan daily gitu loh. Enggak. Oh, iya, paham. Enggak. Dia nggak tahu kerjaan aku. Cukup Dia sharing. paling miso-miso masalah kerjaan tapi dia nggak tahu kerjaan aku apa gitu. Ya. Kadang kan ada gini masalahnya orang-orang yang ketika aku lagi miso-miso terus dia kerjaan lu gitu doang Ki. Padahal dia nggak tahu dianggapnya gimana. Ketika dia cuman lihat covernya aja. Oh, iya Gitu. ngerti. Mungkin di mata dia sales itu santai ya. Ah. Tapi kan target banyak nih gitu loh. Curhat dong. Oh. Iya. Curhat. Nah, ini ciri-ciri Gen Z sekarang. Kenapa? Dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Enggak juga. Emang Anda ngeluh? Itu Agak emang orang Emang milenial enggak ngeluh juga? Hah? Emang enggak ngeluh. Datang ke rumah, misalnya capek banget nih. Aduh, kenapa sih harus ada di sini? Misalnya datang ke rumah kita capek banget dengan semua masalah huru-hara kantor. Lo ngapain? Diem doang gitu. sholat. dikit-dikit mental health. Dikit-dikit mental health. Kayak itu aja. Kayak itu. Kenapa sih kayak bisa mendiagnosa sendiri tuh? Sebenarnya sih kita nggak mental health nggak sih, Aku lebih ke pengen mental banget issue nggak jawab sih? tapi aku netral. Jawab nih. Aku yakin kamu pasti bisa membela kaum Enggak, kita. maksudnya kayak gini, bukan masalah mental health tapi lebih ke mental issue tadi. Iya. Kembali lagi contoh, ketika dia self diagnose masalah mental health, dia merasa bipolar. Ketika dia menyuarakan dia bipolar, itu salah. Kurang tepat lah ya, bukan Iya. salah gitu. Cuman tapi ketika dia merasa kayak aku orangnya kalau kayak gini paniknya agak kayak gini, itu mental issue nggak sih? Maksudnya dalam artian ketika mungkin kita lagi sesuatu ada yang aneh di pikiran atau di perasaan, ya kita kalau merasa relate dan akhirnya kita ini ciri-cirinya ke arah ini, nggak salah dong. Nggak salah. Terus dia memutuskan aku harus ke ahlinya deh kayak gitu. Betul. Emang kalau maksudnya generasi Bang Milen. Pawi nih kayak gitu. Kalau memang ngerasa ada yang salah, ini jujur ya Bang, itu lebih kayak gimana menanggapinya? Bodo amat Ya. kah? Diem aja kah? Ah. Aneh gak sih? Kita jangan bawa agama ya, tolong ya. Tolong ya kayak
Apa sih? Apa tadi? Sholat. Tolong ya kayak general aja. General gitu. aja. Nah, Masalah- lebih kayak gimana menanggapinya? Kan kita coba beda platform. Anda miso-misonya di status WA, kami miso-misonya di story Instagram. Nah, Beda itu platform Bang. aja. Kalau gen milenial tuh ya, kalau yang aku lihat ya, kadang-kadang tuh malah curhatnya tuh di Story publik WA. loh. Iya. Story WA. Story WA. Iya. Alhamdulillah aku bukan. Terus Masa? Masa sih? Masa sih? Oh nggak pernah. Ah. Yakin. Ingat-ingat dulu coba. Sarkas mungkin ada. Sama dong. Sama dong. Secara umum kan, Iya. bukan menyinggung Iya sih. satu orang. Masuk akal. Agak, tapi kita tanya deh, emang Ah. menurut Bang Pawi sebagai generasi milenial, mental health atau mental issue deh itu gimana? Itu Ah. sesuatu yang salah kan? Iya, itu yang salah Kak. Kenapa kalian menganggap generasi Z tidak boleh aware sama hal Betul. tersebut? Iya. Aduh. Jadi hanya bertanya ya. Menanyakan aja. Iya, menanyakan. Iya, sudah. Takang aku. Bingung juga aku menjawab nah. Mana? Nggak, apakah Bang Pawi nganggap mungkin di Persekaya generasi Z nih kalau milenial dulu, nggak usah milenial ya, zaman Bang Pawi dulu biasanya kerjain aja dulu masalah urusan nanti ya, ngeluh aja sambil jalan gitu loh. Iya. Nah kalau generasi Z sekarang banyak ngeluh dulu dikerjain belum kayak gitu Iya, kan? kata-kata kayak gitu sih. Ah. sebenarnya. Kalau dia Tapi sih- kalau Iya. apa? Memang kalau generasi milenial sekarang pasti balasannya kan kalau misalkan nih saya kalau dari Gen Z kan bilangnya oh kami kada bisa, kami nggak bisa ngerjain Oke. kayak gini. Iya. Terus kalau di Milenial. milenial itu biasanya pasti mengagungkan pada zamannya dulu kan. Nah. Iya, dia merasa Ah. bahagia. Kalau dulu aku sih bisa, masa kalian nggak bisa? Ah. Masa mental kalian seperti ini? Oke. Nah, dulu aku bisa, kenapa kamu nggak bisa? Tapi beda-beda nggak sih tiap orang? Iya, Iya. sebenarnya kapasitas tiap orang sebenarnya Bukan beda-beda juga ya. masalah kapasitas, lebih ke kemampuan masing-masing. Iya, iya, iya. Pribadi nggak, maksudnya keresahan sebagai Gen Z yang kesannya mohon maaf dan sekarang tuh kan digeneralisasi sama sosmed juga kalau kita tuh selalu disalahkan sama milenial entah apapun itu gitu. Nah, punya nggak keresahan? Tadi kan Bang Pawi sudah ada nih bilang keresahannya kalau merasa Gen Z ini ya terlalu cepat memakan apa yang dia baca di sosmed, terus kayak cepat self diagnose kayak gitu, terus mengeluh. Nah, kalau berhubungan juga nih yang Gen Z ke milenialnya. Gen apakah Z keluhan ke kalian? milenialnya. Bentar, kamu tanya ke siapa? Iya tadi ya. Iya, salah. Aku lupa. Ada yang Kalian ada kan tahu. host kan Iya. ya? Lupa. Oke, Lupa. oke. Kamu tuh nanya kamu deh. Ya. Kesana. Ya, oh, jawab ya, tak Iya, jawab iya. ya. Silakan, Kiki. Aku sudah menyusun kata-katanya gitu. Astaga. Oke. Diungkapkan. Keresahannya dari Gen Z ke milenial. Iya. Masalah apa tadi? Sorry. Terserah ya Bebas apapun ya? ya. Ada sih, aku ada satu pengalaman. Jadi aku pernah kerja di suatu bidang, aku nggak bakal nyebutkan karena lumayan banyak. Jadi dia itu selalu komen masalah aku yang bangun kesiangan, tapi tugasku selesai. Nggak kayak yang bangun pagi, tapi tugas dia nggak selesai. Itu yang marketing juga ya? Enggak, bukan marketing, sorry. Ini bukan marketing, tolong dicatat bukan marketing. Bidang apa? Tadi dia udah menyebutkan, Bang. Jangan, Bang. Jangan dong. Jangan, Bang. Oke, tapi kita tanya dulu, emang dari segi peraturan nih rules kamu masuk situ ini kan Enggak, kerjaan itu kan? cuma lapangan maksudnya, dan itu tuh freelancer gitu loh. Oh, jadi emang Kok freelancer dituntut untuk lu tidur terus Ki, kenapa ya? Lah, emang Tapi kerjaan selesai kan? tapi kerjaan gue kelar kan. Emang- Misalnya di target misalnya sehari 10, ya kelar aja 10. Ya cuman ya aku tidur dulu aja. tapi kan dari awal kontrak kan emang nggak ada Enggak ada harus datang ke situ. Iya, Lu iya. bebas Ada harus kerjain jam berapa, jam berapa gitu. Iya, tapi di kontrak tertulis misalnya sehari 10 gitu. Aduh, kayaknya aku bingung jawabnya. Ya kayaknya anda milenial yang ke Gen-Z-Gen-Zian deh kayaknya ya. Anda ini banyak nongkrong sama Gen Z ya? Karena tadi apa bulan Desember di tahun 1996. Iya. Masa transisi Iya, kayaknya. transisi. Dan Bang Pawi kan banyak berteman sama Gen Z. Pertama aku. Iya.
Jadi kalau Teman kita sebenarnya. tanya tentang pola pikir ya, kayaknya Iya. tidak akan terlalu milenial. Iya, Ah, memang. Salah pilih ini. Pada akhirnya nih teman-teman bagaimana ini? Ya tapi mungkin ada teman-teman yang Gen Z atau milenial Iya. kali ya yang bisa Yang bahkan komen-komen. mungkin punya pengalaman serupa atau mungkin lebih nyelekit gitu. Aduh, nyelekit nggak tuh? Cerita-cerita lah di bawah. Mungkin kita bisa baca-bacain juga gitu. Iya benar banget. Nah kita ke Dimas deh. Tadi kan Hakiki ada cerita kalau pengalamannya sama milenial itu tadi. Iya, dia yang selalu- targeting. Bukan target sih kelar ya. Ah. Cuman agak telat report gitu loh. Ah. Bukan dalam artian telat untuk tidak selesai, tapi Ah. misalnya aku dicari jam 10 tapi aku masih tidur dan Ah. updateku di jam 12. Ah. Udah Bu, kemana aja lu tidur ya? Gitu. Ah. Tapi kan kelar. Iya iya. Kalau iya. yang aku pahami mungkin kalau milenial ini karena ada Milenial atau pakem Gen Z? milenial. Milenial. Oke. Karena ada pakem regulasinya itu. Hmm. Jadi Oh, orang jadi harus sudah mematuhi itu. ya, jadi harus berpatok kayak itu. Kalau beda kalau Gen Z kan pengennya yang penting Selesai. kerjaan selesai. Sebenarnya ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih ya. Tapi kalau kita balikan ke regulasi ya salah harusnya. Iya, betul. Tapi kan kita balik juga ke masalah tanggung jawab ya, tanggung jawabku kok Selesai. Cuman gitu. kalau misalkan seandainya milenial sama Gen Z itu kolaborasi, sebenarnya kan lebih bagus kan pekerjaan. Iya Collab, benar-benar maksudnya banget. collab ya. Hmm. Berarti lebih ke inovasi Iya, dan iya. Karena kalau Gen Z ini kan idenya kan luar biasa nih mungkin lah. Kalau Iya. milenial paham lah ya mungkin. gitu-gitu aja nggak sih? Iya, walaupun aku milenial juga. Iya sih. Karena ada yang ibaratnya di luar pikiran kita yang sebagai Iya, milenial. Gen Z Iya. itu orangnya Gen Z malah out of the box. iya, Iya Oh, kan? kayaknya bisa kayak gitu. Iya. Karena banyak referensi yang dia dapat Nah. juga kan. Iya. Oh. Jadi Hantu sosmed tuh nggak sosmed. salah sebenarnya. Iya. Hantu sosmed. Karena kan kalau kita tarik ulur dari segi alur waktu, Oke. ketika perkembangan zaman, kaum milenial itu sudah menghadapi dunia yang dia harus bekerja, fokus bekerja. Nah, sedangkan Gen Z ketika perkembangan zaman itu dia menghadapi dia mencocokkan diri di saat itu. Jadi dia Iya. punya referensi yang banyak gitu loh. Ya memang masalah umur aja nggak bisa bohong sebenarnya Betul. gitu. Nah, Iya, Dimas betul, deh, betul. pengalamannya sama milenial sebelum kita close nih. Oke, kalau ini jadinya aku curhat takut aku. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja. Paling tiba-tiba ada surat cinta. Ah. Kayaknya jangan deh. Kan Anda sendiri yang memilah ceritanya. Mungkin di sekolah dulu sama guru kayak gitu kan. Aduh, kita kalau itu banyak. sudah lama ya, aku udah ingat lagi. Cuman Kita kalau ada yang kasus apa kek? ku rasakan saat ini tuh kayak ini terdengar kasar sih. Cuman yang ku rasain tuh adalah gen milenial itu kadang tuh ndak tahu diri gitu. Sedap. Kayak gini loh. Duh. Ini Bang, maaf ya Bang. Tapi kayak gini loh Bang. Bisa ya dia minta maaf gitu. Iya. Masih ternilai masih baik. Enggak apa-apa. Maksudnya tuh kayak gini, kayak misal menuntut Maaf motong maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Oh ya Allah, mengurangi rasa hormat nih, Bang. Nah, Ya lanjut, Allah. Dim. Nah, kadang tuh gen milenial itu menuntut untuk mengerjakan ABC. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan ABC tuh. Terus apa namanya? Mengerjakannya tuh cepat gitu, selesai dengan cepat. Dilihat lagi, oh ini masih ada waktu luang nih. Tambah Bisa lagi. DEF. Nah, tambah Iya, lagi. sampai Z ya. Kayak gitu tuh. Kenapa ya? Masuk Ke sana Dim, Relate ya. kesannya kamu Dim, jangan dim, hari dim, ini dim. jangan. Tapi relate di gue juga sih. Maksudnya dalam artian kayak iya ketika ada waktu luang tuh harus untuk padahal kerjaan kita udah kelar. Iya. Kenapa ditambah? Iya, itu. Jangan dong Maksud- lah. aduh. Kayak kenapa sih milenial tuh benci banget kan ngelihat Gen Z tuh santai? Iya. sabar. Sedangkan Jangan marah-marah. Di mindset Gen Z cepat selesai supaya cepat istirahat. Sedangkan di kaum milenial, wah Gen Z cepat selesai nih berarti bisa Oh, ditambah. masih ada lagi. kan? Itu di mana tuh? Oh tidak tahu Di ya. tempat kerja yang dulu, Pak. Wah. Oke, 30 tapi menit tadi terasa. kalau aku tarik kesimpulannya sebenarnya Ah. ini nih bukan masalah generasi enggak sih? Ah. Iya. Ini oknum enggak sih menurutku? Iya. Karena
bagaimanapun Gen Z atau Gen milenial pun bisa melakukan itu juga. Dia bisa Iya. collab dengan baik kembali. Iya, Iya, benar betul, benar betul. benar. Ya semua orang punya kelemahan dan kekurangannya. Ya terlepas kalau bicara generasi ya benar. Mungkin kelemahan generasi milenial ada terletak di memang perkembangan zaman dan lain-lain kayak gitu kan. Semuanya itu punya waktunya lah kayak gitu. Mungkin teman-teman closing statement singkat, padat dan jelas deh dari bintang tamu kita sore hari ini. Oke, closing statement Gen Z dan milenial ya. Iya. Itu tuh santai aja gak sih? Berdua, Hmm. lagi satu itu santai aja, jangan terlalu serius. Ah. Yang penting kelar. Iya. Jangan ini juga sih menurutku jangan Gen milenial tuh karena merasa lebih tua ya. Jadi merasa harus Punya pengalaman. iya punya pengalaman lebih tinggi gitu dan merasa harus dihormati terus-terusan padahal kan enggak juga. Iya, cakap. Dua kata aja kan. Iya. Apa tuh? Dua kata. Dua kata kayaknya dalam banget. Sensor. Jangan baper. Oh, Duh. bener banget kata Bang Pawi, jangan baper, Iya, ini tuh, konten Mas. seru-seruan. Ya. Komen terus apa pendapat teman-teman tentang obrolan seru hari ini. Mohon Ya. maaf kalau kurang-kurangnya kita nggak ada niat nyindir siapapun, nggak Dan niat jangan lupa juga apa tadi dah? nggak niat nyindir kaum milenial juga atau tidak niat menyindir kaum Gen Z ya. Kita di sini Ya. cuma seru-seruan. Dan Dimas apa Dim? Iya betul. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Hakikidi. AHMD HQQ. Nah. Nih, mana tulisannya di mana? Nih, di sini tulisannya. Nah. Nih, nah. Dan juga jangan lupa Bang Pawi di Nih, di sini. Oke guys. Oke, dan juga jangan lupa saksikan konten Kompas TV Banjarmasin lainnya di YouTube channel Kompas TV Banjarmasin dan juga jangan lupa follow Instagramnya juga. Dan juga see you teman-teman di Dan I love you. Nah. POV selanjutnya.